Suasana duka masih menyelimuti kediaman keluarga Andrianto di Jalan Patimura, Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Kota Bojonegoro, pasca meninggalnya anak perempuan Andrianto. Andrianto, 63 tahun, tak menyangka bakal menjadi korban salah tangkap yang dilakukan anggota polisi. Padahal saat itu ia bersama keluarga sedang membawa jenazah anak perempuannya dari Rumah Sakit Surabaya menuju Bojonegoro. Ia tidak mengetahui jika diikuti mobil polisi karena fokus mengikuti iringan mobil jenazah yang membawa putrinya. Namun saat tiba di pertigaan Depot Mira di Desa Babat, Kecamatan Babat, Lamongan, tiba-tiba sekitar 7 anggota berpakaian lantas menghadang mobilnya sambil menggedor-gedor depan mobilnya. Bahkan ada yang memukul spion mobil sebelah kiri hingga rusak. Terdengar juga bunyi tembakan. Andrianto masih keadaan bingung dan kaget saat polisi mendatanginya dan memintanya turun. Sambil buka kaca mobil, ia langsung kena satu pukulan mukanya dan ditarik-tarik untuk keluar. Melihat kegaduhan yang menimpa mertua, Galih pun turun dari mobil ambulans yang membawa jenazah istrinya untuk mempertanyakan maksud dari tindakan petugas yang menghadang mobil pengiring jenazah. Ia juga berusaha menjelaskan kepada petugas jika pengemudi mobil yang dihadangnya adalah orang tua dari almarhumah yang masih satu rombongan ambulans. Pihak kepolisian tidak menghiraukan penjelasan yang disampaikan sehingga tetap bersikeras memaksa mertuanya untuk turun dari mobil mengikuti arahan petugas. Mertuanya yang tidak tahu kesalahannya sempat mendapatkan perlakuan kasar dari salah seorang petugas kepolisian yang menghadang. Setelah berkonsultasi dengan beberapa teman, dia akhirnya melaporkan secara online tindakan kesewenang-wenangan aparat kepolisian yang menimpa keluarganya ke Propam Mabes Polri untuk memperoleh keadilan. Pada saat diamankan ini? Enggak, pada saat di trotoar itu. Oh. Terus langsung tarik terus itu. Ayo, kan. Lalu dorong kami jatuh itu. Itu pada saat saya keluar dari mobil pintu. Itu ada senapan tembakan. Pak, langsung ditembak gitu. Pak, itu berarti Bapak merasa melakukan sesuatu kesalahan di jalan waktu iring-iring jenazah ya Pak ya? Saya tidak sama sekali tidak merasa kalau saya salah. Karena saya enggak merasa kalau saya dituduh arahan Bapak nabrak juga tidak. Saya juga tidak melanggar. Saya terus terang kalau saya itu di belakangnya orang bilang terus. Jadi saya merasa nabrak juga tidak, nyerempet pun juga tidak. Saya konsentrasi pada ambulan, pada anak saya. Gitu. Pak, dengan perlakuan seperti itu kaget nggak merasa itu saat kejadian itu tiba-tiba di perlakuan seperti itu sangat kaget sekali nggak, apalagi ada bunyi tembakan. Rasanya gimana Pak waktu itu? Wah, saya sempat kaget, sangat kaget. Jadi saya bingung tuh, ini ada apa ini? Sampai ada dengan dia senjata ini totongan saya itu saya sempat serahkan itu. Ini ada apa? Saya tidak dijawab. Jadi apa? Saya bukan salah apa? Tidak ada yang mau jawab. Akhirnya itu terus saya digelandar, ditarik, dorong kaki satu yang sujakan itu diangkat itu, terus disuruh masuk ke mobil patroli yang box itu Ya pasti yang awal sih itu aktivitas yang di luar hal yang kewajaran ya. Kita nggak tahu salah apa gitu, kemudian tiba-tiba langsung disergap oleh banyak polisi bersenjata gitu ya, nembakan ke atas, menodongkan ke bapak gitu. Jadi ya pasti sangat shock ya, gitu. Pasti sangat shock lah kita sebagai warga masyarakat yang harusnya diayomi oleh polisi gitu ya, gitu sih. Nah, sejauh ini yang dilakukan oleh keluarga korban sendiri bagaimana? Ya, jadi sejauh ini alhamdulillah ya, saat itu kita langsung bergerak cepat buat laporan propam tanggal 31 sore kita buat submit. Kemudian langsung telepon dari Mabes Polri, telepon saya tadi, saya angkat telepon untuk mereka minta konfirmasi laporan yang sudah saya buat. Akhirnya saya jelaskan kronologisnya dan semuanya. Akhirnya mereka menerima laporan saya, diterima, akhirnya diproses dan pada malam 31 juga Kapolres datang ke sini beserta jajarannya, Kapolres Sari Lamongan Pak Niko datang ke sini beserta jajarannya, petinggi-petinggi kepolisian. Akhirnya mereka minta maaf secara langsung kepada kami karena tindakan oknum yang dilakukan tanggal 28 itu. Kemudian
mereka berusaha untuk menepati tuntutan yang kita minta. Tuntutannya adalah permintaan maaf secara langsung dari pelaku yang melakukan pemukulan kekerasan itu ke kami, saya dan Bapak. Kemudian yang kedua adalah melakukan permintaan maaf secara media massa, media mainstream dan juga media sosial. Jadi untuk membersihkan nama baik daripada keluarga kami yang di berita sudah ada beberapa yang menyatakan kalau keluarga tertangkap bandar narkoba gitu ya, kemudian ada yang teroris. Kembali itu yang kita berusaha hilangkan seperti itu melalui cara itu. Itu tadi lagi masih dalam proses ini ya, menuju ke sana jadi menuju ke sana untuk mendatangkan pelaku tidak masa langsung dan juga proses untuk konferensi pers ke media massa. Usai melaporkan ke Mabes Polri, Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana bersama PJU mendatangi kediaman Andrianto. Kapolres Lamongan meminta maaf atas kejadian salah tangkap yang menimpa keluarganya. Pihak keluarga juga sudah memaafkan, namun masih ada permintaan pihak keluarga yang sudah disepakati belum dilakukan Polres Lamongan. Pihak keluarga meminta oknum petugas yang melakukan tindak kekerasan itu meminta maaf langsung dan Polres Lamongan meminta maaf secara resmi melalui media massa. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.